Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Ketik di kolom komentar, Yesus dapat diandalkan. Ketika orang-orang yang kita mintai tolong tidak lagi bisa kita andalkan, maka saatnya beralih kepada Tuhan. Karena benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapannya hanya kepada manusia. Kita rindu hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, ya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam Bilangan pasal 3. Bilangan pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 51. Bilangan pasal 3 ayat 14 sampai ayat 51. Kemarin kita sudah belajar sama-sama saudara yang dikasih dalam Tuhan tentang pertama anak-anaknya Harun. Kita belajar dari peristiwa kematian Nadab dan Abihu. Dan yang kedua, di pertengahan jalan kita juga belajar bahwa kita sebagai anak kesayangannya, kita adalah milik kepunyaannya, iya kan? Dan hari ini memasuki ayat 14 sampai dengan ayat 51 dalam Bilangan pasal 3. By the way, besok sebelum ini saya sampaikan dulu, besok saya izin tidak lagi bisa menemani Bapak Ibu selama sampai dengan hari Jumat. Berarti nanti kita akan sambung kembali hari Senin karena saya harus ada di luar kota, ya. Kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 4, Bilangan pasal 3 ayat 14 sampai dengan 51. Agak panjang hari ini, iya kan? Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki per 1 bulan ke atas. Semua harus catat. Lalu Musa mencatat mereka semua sesuai dengan kitab Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uzil. Anak-anak Merari, kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Jadi orang-orang Lewi yang dikhususkan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, itu ditempatkan tempatnya masing-masing. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Ayat 24. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Bakitel nih, lu yang rawat ini ya, kamu yang ngurus ini ya, ya kan? Ayat 26. Ayat 26. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah, talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Ayat 27. Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizar, dan kaum Hebron, dan kaum Uzil. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatat mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat, barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah kanan, selatan. Gerson sebelah barat, Bani Kehat sebelah selatan. Pemimpin puat Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uzil. Yang harus pelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang.
Pemimpin puak Merari dari kaum-kaumnya Israel, mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara, barat, selatan, utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotan termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok talinya yang berkemah depan kemah suci sebelah timur, Musa dan Harun. Anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum di siapa selatan. Tapi Musa ada di timur bersama dengan Harun dan keturunan-keturunannya, saudara. Udah ada bagian-bagian. Tetap semua orang-orang Lewi, semua dari suku-suku Lewi melayani khusus di kemah pertemuan, tidak ikut berperang. Jadi mereka dicatat Musa untuk apa? Ya, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ayat 39. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan kitab Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, ini semua laki-laki berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki semua mereka. Hitung jumlah mereka semua. Ambil orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung yang Israel dan juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 273 orang. Itu seluruh anak sulung dari orang-orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi jadi ada pertukaran. Tuhan mau semua anak-anak sulung orang Israel. Kenapa anak sulung? Kenapa nggak anak bungsu? Kan begitu. Karena Tuhan mau semua yang sulung menjadi milik Tuhan. Itu menjadi milik Tuhan. Waktumu yang pertama ketika engkau membuka mata itu harus menjadi milik Tuhan. Kita datang kepada Tuhan ketika kita membuka mata sebagai bentuk. Tuhan, ini waktu di hari pertama saya membuka mata. Saya memberikan kepada Tuhan. Saya mengucap syukur. Saya datang memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang sulung, semua yang Tuhan, gak bisa diganggu gugat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ada pertukaran. Semua anak sulung orang Israel diminta sama Tuhan. Ditukar orang-orang Lewi. Supaya apa? Orang-orang Lewi ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Selanjutnya, ayat 46. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, karena lebih jatuhnya. Jadi ada 22.273 orang. Ya kan, sedangkan orang Lewinya kurang, sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya sisanya harus ada uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau menerima sikal seorang, engkau harus mengambil yang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gera berat. Berikan perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak 1.365 sikal ditimbang, memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa yang kita pelajari? Setiap kita ikut Tuhan, tidak bisa tidak, harus melayani. Ini kata kuncinya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus melayani Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Tahu saudara, apa maksudnya melayani? Lakukan sesuatu. Melayani bicara sesuatu yang membuat hidupmu berguna, hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Bangsa Israel, 11 sukunya mereka melayani. Mereka melayani dengan berperang. Tetapi orang Lewi melayani di rumah Tuhan.
Ada perbedaan. Tetapi kedua-duanya, baik 11 suku maupun suku Lewi ini, tahukah saudara bahwa kita terpanggil untuk melayani di mana bisnis, engkau ibu rumah tangga, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, itulah tempat di mana kita melayani. Engkau orang muda sebagai seorang pelajar, engkau melayani di sana. Jadi di tempat di mana Tuhan titipkan saudara dan saya, disitulah kita ambil bagian untuk melayani Tuhan. Loh, emang bisa pendeta melayani Tuhan bukan cuma di gereja? Kita lihat sama Kolose pasal 3, ayat 23 dan 24. Coba lihat. Kolose 3 ayat 23 dan 24 bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang disebut melayani. Apapun yang kita buat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, saudara dan saya adalah hambanya. Jadi ketika kita mengatakan diri Tuhan, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, masuk ke dalam hidup saya, maka saat engkau adalah hamba Tuhan, engkau harus mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Pengabdian engkau di tempat bekerjamu, engkau di tempat engkau melayani sebagai seorang hamba Tuhan, apapun yang namanya ke-11 suku, di mana mereka turun ke lapangan untuk berperang, tetapi ada suku, bicara orang Lewi yang dikhususkan untuk merawat kemah pertemuan. Dimanapun ditempatkan, melayani. Ketik di kolom komentar, saya harus melayani Tuhan. Komentar, saya harus melayani Tuhan. Ini dulu. Sehingga kita mengambil bagian dalam melayani Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, di tempat engkau bekerja, berbisnis, bahkan di rumah Tuhan, engkau melayani. Ambil bagian itu. Karena apa? Karena Yesus pun mencontohkan dia melayani. Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat 45. Yesus bilang begini, perhatikan kata-kata Yesus. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus untuk melayani. Demikian pula kita yang mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara dan saya, kita adalah dimanapun sebagai orang-orang yang memberi diri. Kita melayani agar kita berfungsi, saudara. Bukankah itu yang kemarin kita cari? Yesus memilih dan saya, bukan kita yang memilih Yesus. Yesus memilih saudara dan saya untuk memberikan kita buah, supaya kita bisa menghasilkan buah. Apa itu buah? Sesuatu yang bisa dipakai oleh orang lain. Bukan sebaliknya jadi batu sandung. Panggilan setiap kita sama. Sama-sama melayani. Pekerjaan kita berbeda. Tugas kita berbeda. Sama, ada 11 suku yang memang dipersiapkan untuk berperang, tetapi ada orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk mengurus kemah pertemuan. Itu pun ada bagiannya masing-masing. Ada yang sebelah barat, ada yang sebelah utara, ada yang sebelah selatan, ada yang sebelah timur. Diurusnya beda, ada yang dalam, ada yang bagian luar. Tapi apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, layani, 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 karena kita hamba. Ketik di kolom komentar, saya melayani karena saya hamba. Ayo, ayo, ayo.
Ketik di kolom komentar, saya melayani karena saya hamba. Kita bukan Tuhan, kita hamba. Kalau hamba harus melayani, nggak bisa enggak. Pun Tuhan, karena dari Tuhan kau terima upah. Kristus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Saya berdoa biar setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani pagi hari ini menyadari panggilan kita masing-masing. Engkau adalah hamba Tuhan. Engkau harus melayani Tuhan dimanapun engkau ditempatkan Tuhan. Dengan tulus jiwa, muliakan Dia melalui setiap apa yang kau kerjakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami agar kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bahwa panggilan kami adalah melayani. Sebagaimana Yesus melayani, kami pun harus melayani. Itu sebabnya dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami sekalipun. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang olehnya Tuhan percayakan kami layani. Kami tetap kami harus melayani Tuhan karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami. Bapak hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang secara khusus mengikuti doa pagi hari. Berikan di hati mereka hati yang mau melayani di tempat di mana Tuhan percayakan mereka berada. Sehingga melalui apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, ada banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup setiap kami. Karena itulah panggilan kami ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami harus mengambil bagian dalam melayani jiwa-jiwa. Karena kami percaya Tuhan Yesus melayani setiap kami. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat pertolongan dan anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan setiap benar firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari berdoa bersama-sama, baik mereka yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, Zoom, di dalam nama berikan kesadaran bahwa kami adalah hamba yang harus memberikan hidup kami kepada Tuhan, melayani sesama, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani dan memberi kami boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hati yang rusak, yang Tuhan dapati. Ada kekecewaan, ada luka. Mereka dijamah, dipulihkan Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa yang belum mengenali Yesus yang secara khusus pagi hari ini bergabung. Bila mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami kuasa damai sejahtera. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap kami anak-anak Tuhan diberkatilah dalam setiap apa yang kami kerjakan. Orang-orang muda diberkati, masa depan mereka diberkati, studi mereka diberkati. Bahkan kalau ada di antara mereka yang mencari pasangan hidup, biar Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Sehingga mereka jumpa dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa, Allah memberkati sehingga terjadi rekonsiliasi hubungan orang tua, anak, suami, istri, mertua dan menantu, adik dengan kakak. Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan dalam doa-doa kami. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang mereka rindukan. Kalau ada di antara mereka rumah tangga memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, Tuhan juga yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus dipercayakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak, kami berdoa mengucapkan berkat atas kota kami, bangsa kami diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan, di mana tempat kami tinggal. Ada damai Tuhan, ada kasih, ada kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, rencana 14 Februari Tuhan berkati.
biar berjalan demokrasi bertib, ada campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Sepakat kami doakan setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, kuasa-kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Indonesia dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak Tuhan yang tinggal di berbagai-bagai negara di tanah air mau di luar negeri, diberkatilah oleh Tuhan, dijaga, dipagari bangsa di mana mereka tinggal aman, damai, berkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan Tuhan berkati, sehingga tetap terus bergandengan tangan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Bersama-sama kita akan amin.